A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan sehingga langkah kaki kita, jiwa dan raga kita dapat sampai di bulan yang penuh berkah ini. Salawat berbikai salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di akhir zaman. Kita telah sampai pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tamu istimewa dengan banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Berlipat ganda bila kita melaksanakan amalan-amalan sunnah dan ibadah lainnya. Namun Ramadan tahun ini juga berdampingan datang dengan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni pandemi COVID-19 yang telah menggencarkan dunia internasional. Banyak sisi negatif bila kita lihat dari wabah COVID-19 ini. Namun sebagai seorang mukmin dan muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita melihat COVID ataupun segala ujian dan cobaan yang lain dengan melihat sisi yang lain pula, yakni sisi positif demi mengambil sebuah hikmah di dalam cobaan yang telah Allah turunkan. Karena Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan, Dia pula yang menyeting kenapa wabah ini diciptakan. Sebagaimana Ia berfirman juga dalam surat Al-An'am ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma tasqutu min waraqah. Dan tiada sehelai daun pun akan berguguran melainkan Ia mengetahuinya. Artinya hanya daun saja jatuh, Allah tahu dan atas izin Allah. Apalagi wabah yang telah membuat dunia kocar-kacir seperti sekarang ini. Maka kita sebagai seorang mukmin tinggal melihat apa hikmah yang dapat kita petik dari wabah COVID-19 ini. Adapun hikmah yang sebenarnya dapat kita lihat, yakni Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya, di mana kita tidak dapat melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, tak dapat buka bersama bertemu dengan teman-teman, juga kita tidak dapat melaksanakan hal-hal yang lain yang dahulu Ramadan kemarin kita laksanakan. Ini menandakan bahwa Allah berpesan kepada kita semua bahwasannya Ramadan itu bukan tentang tradisi dan budaya saja, tapi ada yang lebih dari itu yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Apa itu? Yakni keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Di bulan Ramadan ini juga Allah ingin tunjukkan bahwasannya nuzulul Quran turun di bulan ini. Ada malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ada juga bahwasannya setiap kita beribadah, melakukan amalan-amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diturunkannya wabah COVID-19 ini, Allah tunjukkan bahwasannya Dia memberikan space waktu yang sangat luas sekali untuk kita beribadah kepada Allah. Dia juga mengatakan bahwasannya, Dia juga menunjukkan bahwasannya dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita disuruh untuk memborong pahala. Boronglah pahala di bulan keutamaan yang penuh berkah ini. Allah telah memberikan kita sebuah nikmat yang luar biasa sebenarnya di balik wabah COVID-19 ini. Di mana dahulu bila kita sering ngabuburit, buang-buang waktu, membuang-buang pahala, melihat yang bukan muhrim, ya, tidak menjaga mata, dan juga kita melaksanakan misalnya buka bersama yang membuat salat maghrib kita lewat mungkin, ataupun kita tarawih kita tak terlaksanakan, buang-buang uang yang sangat besar dengan melakukan buka bersama. Ramadan tahun ini Allah cancel itu semua. Kita alihkan dana buka bersama kita untuk membantu frontliners semua yang sedang berjuang melawan wabah COVID-19. Kita sumbangkan uang kita untuk orang-orang yang terdampak wabah COVID-19 ini. Kita juga tak melaksanakan ngabuburit yang anfaedah itu seperti itu. Kita tidak melaksanakan itu semua. Namun kita melaksanakan sebuah ibadah-ibadah yang sebenarnya dapat banyak sekali keutamaan yang bisa kita laksanakan di rumah dengan cara membaca Quran, salat duha, salat tahajud. Sangat luas sekali waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini juga sebuah pertanda bahwa Allah kangen dengan kita. Allah kangen dengan suara kita. Allah kangen dengan gerakan kita yang memuja namanya.
Allah kangen dengan salawat kita. Allah kangen dengan sholat duha, sholat malamnya kita. Sehingga ia bilang, ayo sayang, aku turunkan wabah ini agar kau dekat denganku. Maka dari itu, sebagai seorang mukmin dan muslim yang beriman kepada Allah, tentulah jangan hanya melihat ujian atau cobaan dari segi negatifnya saja. Sudah seharusnya kita melihat sebuah ujian dan cobaan itu dari segi positif demi mengambil hikmahnya. Karena wallahu khairul makirin. Allah is the best planners. We cannot have an Islamic life. We cannot have an Islamic life when we have a mindset like unbeliever. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.